mengatasi masalah tersebut, pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Wali Kota atau Perwali Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Kebijakan ini dibuat karena jumlah sampah plastik di Surabaya terus meningkat dan sulit terurai secara alami. Data dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Surabaya menunjukkan bahwa setiap hari banyak sampah plastik masuk ke TPA Benowo. Selain itu, penelitian dari komunitas lingkungan dan ITS juga menemukan adanya mikroplastik pada ikan di Sungai Berantas. Kondisi ini membuat pemerintah merasa perlu untuk membuat aturan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Melalui perwali ini, masyarakat, toko swalayan, pasar, restoran, dan pusat perbelanjaan didorong untuk mulai menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan sebagai pengganti plastik. Kebijakan ini juga dibuat sebagai bentuk pelaksanaan Perda Kota Surabaya tentang pengelolaan sampah dan kebersihan yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurangi penggunaan plastik. Dalam pembuatan kebijakan ini terdapat beberapa aktor yang terlibat, seperti pemerintah Kota Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi, menjadi pihak utama yang menetapkan aturan tersebut. Kemudian, disusul dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH berperan menyusun kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain pemerintah, komunitas lingkungan juga ikut mendorong lahirnya aturan ini melalui kampanye pengurangan plastik. Akademisi seperti ITS turut memberikan data dan penelitian terkait dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Pelaku usaha seperti toko, restoran, dan pusat perbelanjaan juga menjadi bagian penting karena mereka harus menerapkan aturan pengurangan kantong plastik dalam kegiatan sehari-hari. Pun penerapan kebijakan pemerintah Kota Surabaya melalui Perwali Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Dari sisi penerapan, kebijakan ini cukup baik karena banyak toko swalayan, restoran, dan pusat perbelanjaan mulai mengurangi kantong plastik dan menggantinya dengan tas belanja ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan menuju gaya hidup yang lebih peduli lingkungan. Namun, masih ada beberapa kendala dalam penerapannya. Misalnya, masih banyak masyarakat yang belum terbiasa membawa tas belanja sendiri. Selain itu, sebagian pelaku usaha juga masih menyediakan kantong plastik karena permintaan konsumen masih tinggi. Meskipun begitu, kebijakan ini memiliki dampak positif bagi lingkungan, seperti mengurangi jumlah sampah plastik, menjaga kebersihan sungai, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup lebih ramah lingkungan. Dalam penerapan kebijakan pengurangan kantong plastik di Surabaya, masih terdapat beberapa tantangan. Masyarakat masih terbiasa menggunakan plastik karena dianggap lebih praktis dibanding membawa tas belanja sendiri. Selain itu, tidak semua toko mematuhi aturan. Bahkan DLH Surabaya pernah menegur puluhan outlet yang masih menyediakan atau penerapan di pasar tradisional juga lebih sulit karena pedagang masih membutuhkan plastik untuk membungkus bahan basah. Pengawasan pemerintah yang belum konsisten juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Namun, kebijakan ini juga memberikan sebuah dampak positif. Penggunaan kantong plastik mulai berkurang di minimarket dan pusat perbelanjaan, serta kesadaran masyarakat terhadap lingkungan mulai meningkat melalui penggunaan tote bag dan tas belanja ulang pakai. Kebijakan ini juga mendukung program Surabaya Zero Waste. Meski begitu, sebagian masyarakat masih merasa kebijakan ini kurang praktis dan masalah sampah plastik belum sepenuhnya terselesaikan. Kebijakan penanggulangan sampah plastik di Surabaya dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Program seperti pembatasan kantong plastik, bank sampah, dan Surabaya Bus berhasil mendorong perubahan perilaku masyarakat. Namun, pengguna plastik di pasar tradisional masih tinggi dan kesadaran masyarakat belum merata. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat edukasi, pengawasan, dan menyediakan alternatif ramah lingkungan yang lebih terjangkau agar kebijakan berjalan lebih maksimal. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik merupakan langkah pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah plastik yang semakin meningkat dan juga mencemari lingkungan. Kebijakan ini cukup berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, terutama yang ada di toko modern, swalayan, dan juga pusat perbelanjaan.
Selain itu, program seperti Bank Sampah dan Surabaya Bus juga menjadi inovasi yang mendukung pengurangan sampah plastik di Surabaya. Namun, penerapan kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan. Penggunaan plastik di pasar tradisional masih tinggi karena dianggap lebih praktis dan juga lebih murah. Pengawasan pemerintah juga belum maksimal sehingga masih ada pelaku usaha yang melanggar aturan. Selain itu, alternatif kantong ramah lingkungan juga masih terbatas dan juga harganya lebih relatif mahal. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, memperluas sosialisasi, dan juga menyediakan alternatif ramah lingkungan yang lebih terjangkau. Masyarakat juga perlu lebih sadar dan disiplin dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tas belanja sendiri. Dengan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat, kebijakan ini diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan di Kota Surabaya.